sama sambut dibantu. Iba saja tidak cukup. Tapi kalau Bapak Ibu terlalu iba sampai sedih berlarut-larut, pertanyaan saya, kesedihan yang berlarut-larut itu duka atau suka? Duka, betul? Dan Sang Buddha mengatakan semua duka adalah kotoran batin. Ya, semua duka adalah kotoran batin. sehat, sejahtera, berbahagia, dan dalam lindungan Sang Tiratana. Kebodohanmulah sebabnya timbulkan. Saksikan acara Mimbar Agama Buddha setiap Sabtu pukul 15 WITA hanya di TVRI Bali Media Pemersatu Bangsa. KPU Provinsi Bali menyerahkan hasil tes kesehatan dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali. Kebakaran lahan masih terus terjadi di Kabupaten Karangasem. Om Swastiastu. Saudara, selain dua topik utama tadi, kami telah menyiapkan beragam informasi penting dan menarik lainnya dalam Bali hari ini. Bersama saya Ade Yulia. Dan saya Rahma Karisma. Saudara, inilah Bali hari ini selengkapnya. Diawali dari informasi seputar Pilkada Bali. KPU Provinsi Bali menyerahkan hasil tes kesehatan dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali kepada masing-masing paslon. Hasil tes kesehatan diserahkan oleh anggota KPU Provinsi Bali, Anak Agung Gede Rakanakula, kepada liaison officer, LO atau naradamping masing-masing pasangan bakal calon di ruang rapat KPU Provinsi Bali. Anak Agung Gede Rakanakula menyatakan dalam surat tersebut ada dua hal yang disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Bali Mandara, yakni kedua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali telah menjalani tes kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku, serta keduanya dinyatakan mampu melaksanakan ketentuan secara jasmani dan rohani. Dalam proses penyerahan tadi dan surat yang kami terima dari hasil pemeriksaan ada dua. Yang pertama adalah surat keterangan bahwa memang sudah dilaksanakan pemeriksaan sesuai dengan regulasi. Yang kedua, pada prinsipnya semua pasangan calon itu memenuhi mampu untuk melaksanakan secara jasmani dan rohani tanggung jawab tugas-tugasnya dalam sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur. Hasil tes kesehatan ini nantinya akan melengkapi seluruh persyaratan dan ketentuan administrasi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk ditetapkan sebagai calon yang akan bertarung di Pilkada serentak 27 November mendatang. Yuda Maruta melaporkan. Setelah melakukan tes kesehatan dan tes kejiwaan di RSUD Bali Mandara, 3 Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung dinyatakan lolos. Komisi Pemilihan Umum KPU Klungkung mendapat surat rekomendasi dari RSUD Bali Mandara. Surat tersebut menyatakan bahwa 3 bacalon yang mendaftar ke KPU Klungkung dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan layak mengikuti kontestasi pada Pilkada 2024. 3 bacalon yang lolos tes kesehatan tersebut diantaranya Paket Klungkung Jaya, Ketut Juliarte Madewijaya,
paket Satria, Made Satria dan Cok Gede Surya Putra, dan yang terakhir, paket Astaguna atau Made Kasta dan Ketut Gunaksa. Surat rekomendasi tersebut sebagai syarat kelengkapan berkas Bapaslon yang kini sedang diverifikasi oleh KPU Klungkung sebelum ditetapkan pada tanggal 22 September 2024 mendatang. Hasil tes kesehatan dan kejiwaan Bapaslon secara mendetail bersifat rahasia yang hanya boleh diketahui oleh tim dokter RSUD Bali Mandara dan masing-masing Bapaslon bersangkutan. Koordinator Divisi Teknis KPU Klungkung, Igede Suke Astriawan mengatakan, hari ini pihaknya menyerahkan hasil tes kesehatan Bapaslon melalui LO Partai Pengusung. Terkait hasil tes kesehatan yang dilakukan oleh Bali Mandara, kami kemarin sudah menerima hasil pemeriksaan tersebut. Dan itu berupa 2 rangkap. Nah, sekarang kami akan menyerahkan hasil tersebut kepada paslon masing-masing melalui LU paslon tersebut. Itulah mekanisme yang harus kami lakukan. Nah, kalau dari hasil terkait hasil tes, kami tidak diberikan. Karena kami diberikan hanya kesimpulan saja oleh pihak Bali Mandara, karena itu sesuai dengan juknis yang tertuang di dalam pencalonan. Tes kesehatan dan kejiwaan sebagai tahapan Pilkada Serentak 2024 wajib dilakukan berdasarkan amanat pasal 4 ayat 3 huruf C pada PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati wajib melampiri surat kesehatan dari rumah sakit yang ditunjuk KPU. Ketut Setiawan melaporkan. Saudara, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Buleleng telah melakukan pemetaan kerawanan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Buleleng. Pemetaan kerawanan ini berbasis data Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2024 yang diluncurkan Bawaslu RI pada 2022 silam dari pelaksanaan Pilkada di Buleleng tahun 2017 hingga pemilu tahun 2019. Selanjutnya dilakukan pemetaan kembali berbasis kejadi pemilu tahun 2024 dan tahapan Pilkada 2024 yang sedang berjalan. Dari kejadian tersebut, Bawaslu Buleleng telah memetakan 12 isu rawan yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Pertama, pelaporan dana kampanye tidak sesuai ketentuan. Kedua, keakuratan data pemilih. Ketiga, keberatan pasangan calon partai politik. Keempat, ketidaktepatan waktu pendistribusian logistik. Kelima, politik uang. Keenam, pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Ketujuh, hak untuk memilih. Kedelapan, proses pemungutan suara tidak sesuai ketentuan. Kesembilan, keamanan penyelenggaraan pemilu. Kesepuluh, pemungutan suara ulang. Kesebelas, ketidaksesuaian perolehan suara di setiap tingkatan. Dan terakhir, netralitas ASN. Dan kita Provinsi Bali, Buleleng, termasuk kategori rendah. Tapi meskipun demikian, ada potensi-potensi berdasarkan kejadian-kejadian sebelumnya yang memang harus kita petakan, yang mana memang, tetapi belum secara detail kita petakan. Artinya potensi-potensi atau indikator-indikatornya itu jelas bahwa terjadi PSU sebelumnya itu menjadi kerawanan juga. Misalnya ada calon di sana, itu menjadi kerawanan juga yang harus memberikan perhatian lain daripada teman-teman yang lain. Carna menambahkan melalui kolaborasi dari pemangku kepentingan yang ada, dapat mengulang kesuksesan pemilihan umum tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Darmawan melaporkan. Bawaslu Kabupaten Karangasem masih menemukan potensi kegandaan data pemilih di sejumlah wilayah di Kabupaten Karangasem. Hasil pencermatan dan pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem terhadap DPS yang dirilis oleh KPU setempat menemukan sebanyak 1.890 orang yang berpotensi mengalami kegandaan data dari total 393.329 orang jumlah pemilih yang masuk dalam DPS. Potensi kegandaan data pemilih tersebut diantaranya adanya potensi data pemilih ganda dalam satu TPS ataupun dalam satu desa hingga kecamatan. Selain itu, pihaknya juga menemukan masih terdapat beberapa potensi kegandaan lainnya, yakni pemilih dengan usia di bawah 17 tahun dan pemilih dengan usia di atas 100 tahun. Terkait temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah langsung menyampaikan saran perbaikan terkait dengan jumlah pemilih ganda dari hasil screening pengawasan langsung. Lalu kemudian data-data ganda, potensi-potensi ganda ini kami temukan. Jadi ini agak ruwet memang kami lakukan screening ini. Karena memang data yang diberikan oleh KPU itu kan per TPS. Maka dari semua potensi data ganda ini, kemudian umur yang 17 tahun ke bawah dan 100 tahun ke atas ini harus mendapat tindak lanjut dari KPU
terhadap saran perbaikan yang kami sampaikan pada tanggal 26 Agustus kemarin. Bawaslu Kabupaten Karangasem menjelaskan, hal ini merupakan salah satu upaya Bawaslu Kabupaten Karangasem untuk menjaga hak pilih warga dalam Pilkada tahun 2024 mendatang. Putra Widiarsana melaporkan. KPU Bangli mengembalikan dokumen pencalonan yang belum lengkap kepada masing-masing tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bangli tahun 2024. Komisioner KPU Bangli Iketut Suwandana mengatakan, dari hasil verifikasi yang dilakukan KPU Bangli, masih ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi dan diperbaiki oleh bakal pasangan calon Bapaslon. Beberapa dokumen yang ditemukan belum lengkap seperti pas foto, laporan pembayaran pajak 5 tahun terakhir, hingga ijazah Bapaslon. Selain beberapa pas foto tidak mengikuti ketentuan, sejumlah Bapaslon baru menyampaikan pembayaran pajak setahun terakhir. Selain itu, beberapa ijazah Bapaslon akhirnya dikembalikan karena perlu dilegalisir. Syarat calon itu yang banyak ada perbaikan yang harus nanti LO perbaiki kan. Untuk tanggal 5 sampai tanggal 6 itu adalah kita penyampaian kepada LO ataupun kepada pasangan calon untuk dilakukan perbaikan dan perbaikan di tanggal 6 sampai 8. Ya dari masing-masing LO harus sudah mengupload perbaikan-perbaikan di Silon. Pasca penyerahan hasil verifikasi, Bapaslon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan hingga tanggal 8 September untuk selanjutnya diunggah di aplikasi Silon agar verifikasi faktual dapat dilanjutkan pihak KPU. Ibu Turatna melaporkan. Dalam meningkatkan partisipasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Badung, Komisi Pemilihan Umum KPU Badung melaksanakan sosialisasi kepemiluan secara masif kepada masyarakat. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Badung mulai melaksanakan kirap Pilkada 2024 menyasar 6 wilayah kecamatan se-Kabupaten Badung. Kirap Pilkada Badung ini dimulai dari Kecamatan Petang menuju Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. Ketua KPU Badung I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra mengatakan, kirap Pilkada tahun 2024 ini merupakan pola dari kegiatan sosialisasi kepemiluan yang satu-satunya digelar di Kabupaten Badung untuk menarik minat masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Badung. Melalui sosialisasi kepemiluan yang masif dilaksanakan oleh PPS dan PPK di tingkat kecamatan, diharapkan dapat membantu pencapaian tingkat partisipasi pemilih yang ditargetkan, mencapai 90% pada Pilkada serentak tahun 2024. Harapannya adalah semua masyarakat di masing-masing desa itu paling tidak sudah melihat bahwa pelaksanaan atau persiapan pelaksanaan kegiatan pemungutan suara nanti sudah sampai ke informasinya sudah sampai kepada keluarga-keluarga yang ada di Badung. Bapak, Ibu Kepala Desa di masing-masing desa di Abian Semal, kami harapkan ikut membantu mensosialisasikan kegiatan ini sehingga kirap ini tidak berjalan di ruang hampa. Pemilih bisa memilih calon pemimpin yang mana yang dipilih berdasarkan nanti visi dan misi yang mereka sampaikan, yang mana visi dan misi yang mana yang masuk di hati masyarakat, tentunya itulah yang akan dipilih. Pada kirap pilkada ini dilakukan prosesi serah terima bendera kirap dari PPK Kecamatan Petang kepada PPK Kecamatan Abian Semal. Kegiatan kirap di Kecamatan Abian Semal akan berlangsung selama 4 hari dan akan dilanjutkan secara estafet ke Kecamatan Mengui, Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan. Selain melibatkan anggota PPS dan PPK, kegiatan kirap juga melibatkan dukungan kepala desa, camat, dan para tokoh masyarakat setempat. Indra Wijaya melaporkan. Polres Bangli siap mengamankan jalannya tahapan Pilkada Serentak 2024. Kesiapan ini terlihat dari pelaksanaan apel operasi Mantap Raja Agung 2024 yang diikuti oleh ratusan personil gabungan lintas institusi. Pimpinan apel Kapolres Bangli AKBP IGD Putra yang juga bertindak sebagai Kepala Operasi Resor serta perwira pengamanan wilayah melakukan pengecekan fisik dan kesiapan peralatan pendukung anggota dalam bertugas menjelang dan selama pelaksanaan tahapan Pilkada 2024. Dalam apel juga dilakukan penyematan pita tanda operasi kepada masing-masing perwakilan. Selain kesiapan sarana dan prasarana pengamanan, pimpinan apel juga berdialog dengan beberapa personel lintas matra baik dari unsur TNI, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja,
serta pemadam kebakaran menyangkut kesiapan fisik, mental, serta menjadi pedoman dalam mengamankan pelaksanaan tahapan pilkada yang telah tertuang dalam buku saku setiap personil. Untuk saat ini dari data KPU Bangli, jumlah TPS di Kabupaten Bangli sudah ditetapkan sebanyak 802 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 195.894 orang. Sedangkan jumlah personil Polri yang disiagakan sebanyak 280 orang, ditambah ratusan aparat dari dinas terkait. Diharapkan agar masing-masing personil mewaspadai serta mengamati setiap pergerakan dan dinamika situasi politik di masing-masing wilayah tugas. Apel ini, ya kita bisa betul-betul mengetahui kondisi real daripada personil maupun sarana-prasarana yang nantinya mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan tahapan Pilkada Serentak 2024. Kapolres menambahkan, situasi politik jelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah ke KPU hingga tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Bangli saat ini cukup kondusif. Jenis operasi Mantap Praja Agung 2024 adalah Harkamtibmas yang dalam pelaksanaannya pengamanan mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif dengan didukung penegakan hukum, humas, serta Banops. Diharapkan kepada seluruh pihak untuk dapat menjaga situasi ini sehingga proses Pilkada Bangli dapat berjalan aman dan lancar. Bagus Oke melaporkan. Saudara, kasus Mpox mulai muncul, pemerintah pun diminta maksimalkan upaya preventif. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Pemirsa, senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Wacana Publik, sebuah program acara yang membahas isu yang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Dialog interaktif yang membahas berbagai isu di masyarakat. Pariwisata, cuaca, kesehatan, program pemerintah, dan masih banyak lagi. Saksikan acara Wacana Publik hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bali ke depan. Saudara, Anda kembali menyaksikan Bali hari ini.
Kebakaran lahan secara bersamaan terjadi di dua lokasi berbeda, di dua kecamatan di Kabupaten Karangasem, tepatnya di Banjar Dinas Selatan, Desa Labesari, Kecamatan Abang Karangasem. 3 ekor sapi milik petani terjebak dan nyaris terpanggang. Dalam sehari terjadi 2 kejadian kebakaran di 2 kecamatan di Kabupaten Karangasem, yakni di Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, dan di Banjar Dinas Penggak Sajeng, Desa Labesari, Kecamatan Abang Karangasem. Di Desa Labesari, kobaran api pertama kali diketahui warga pada sekitar pukul 12.30 WITA. Saat itu api membesar dan merembet dengan cepat menghanguskan sekitar 5 hektar luasan lahan pertanian singkong milik warga di Banjar Dinas Penggak Sajeng. 3 ekor sapi milik petani dilaporkan terikat dan terjebak di tengah lahan yang terbakar. Beruntung 3 ekor sapi tersebut dapat dengan cepat diselamatkan oleh warga ke tempat yang aman jauh dari lokasi kebakaran. Sementara api yang terus membesar dengan cepat merembet dan menyambar sejumlah gubuk tempat penyimpanan pakan ternak warga hingga ludes dilalap si jago merah. Sementara itu petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kebakaran langsung berusaha memadamkan api agar tidak terus merembet mendekati bangunan pura bulakan. Nah niki tadi saya dibel oleh Kepala Dusun Selatan bahwa ada kebakaran. Dan itu saya langsung meluncur, tahu-tahunya sudah memang kebakaran luas di kegiatan. Yang lahan yang terbakar lahan apa Pak? Lahan perkebunan. Perkebunan ya. Katanya ada sapi juga ikut. Sapi melepuh 3 ekor. Oke Pak, ini yang luasan terbakar Pak? Berapa luas hektar? Hampir 3 hektar. 3 hektaran ya. Karena apinya mendekat ke Pura Pusa Pak ya? Pura Bulakan. Pura Bulakan ya. Sementara itu dalam waktu kurang dari 2 jam, api kebakaran lahan di Desa Labesari sudah berhasil dilokalisir. Namun pada Rabu malam dilaporkan oleh warga jika api kebakaran lahan di lokasi yang sama kembali muncul dan membesar. Regu pemadam kebakaran kembali diterjunkan pada malam tersebut untuk melakukan pemadaman. Andi Husain melaporkan. Saudara, menyusul kasus monkeypox atau cacar monyet yang mulai bermunculan di Indonesia, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI Bali meminta pemerintah untuk memaksimalkan upaya preventif. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI belum lama ini mencatat sejumlah kasus monkeypox atau cacar monyet di Indonesia. Hingga saat ini terdapat 88 pasien positif Mpox di Indonesia. Meski Bali hingga kini belum mencatatkan adanya kasus Mpox, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI Bali meminta pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk memaksimalkan upaya preventif guna mencegah masuknya Mpox ke Bali. Hal ini mengingat Bali merupakan pulau wisata dunia yang citranya tergolong sangat rentan. Terlebih jika terdeteksi atau terjadi peningkatan kasus Mpox yang cukup signifikan, hal tersebut juga dikhawatirkan akan memberikan dampak tersendiri terhadap sektor pariwisata Bali yang kerap menjadi sorotan berbagai pihak, khususnya media global. Kendati demikian, Ketua GIPI Bali, Ide Bagus Agung Parta Adnyana juga menyebutkan perihal pelaku pariwisata Bali yang dinilai tidak perlu panik dalam menanggapi adanya kasus Mpox Indonesia. Tapi ya tetap kita harus waspadalah, begitu. Kalau bisa kita mohon diupdate apakah kita perlu diantisipasi seperti vaksin dan lain sebagainya untuk frontliner kita. Jangan sampai ini ya kita kan bisnis tourism ini bisnis image ya, begitu. Misalnya ditemukan salah satu masyarakat atau pegawai hotel atau pegawai kita di airport dan lain sebagainya yang viral mungkin mendapatkan monkeypox ini, jadi itu jangan sampai diviralkan nanti ke depannya. Hingga saat ini Bali belum mencatatkan adanya kasus Mpox. Kendati demikian, Kementerian Kesehatan RI pada 3 September 2024 lalu melaporkan adanya sejumlah temuan suspek Mpox yang salah satu suspeknya terdeteksi di Bali. Sampel suspek tersebut pun hingga kini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Yasinta Bagus melaporkan. Pemerintah Provinsi Bali hingga kini masih mencatatkan kasus positif rabies di Provinsi Bali. Per 1 September 2024, kasus positif rabies di Provinsi Bali tercatat mencapai 268 kasus. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali per 1 September 2024 mencatatkan kasus positif rabies mencapai 268 kasus. Kasus positif rabies tertinggi tahun 2024 ini pun tercatat di Kabupaten Karangasem.
Kendati kasus positif rabies tahun ini secara kumulatif tercatat lebih rendah dibandingkan kasus positif rabies pada tahun lalu, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tetap terus menggencarkan pelaksanaan vaksinasi di berbagai daerah. Berdasarkan data, cakupan vaksinasi rabies di Provinsi Bali baru mencapai sebesar 67,74%, dengan cakupan tertinggi di Kabupaten Gianyar yang mencapai 88%, diikuti oleh Kota Denpasar dengan 76%, dan Kabupaten Badung sebesar 74%. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunada pun menyebutkan pihaknya menargetkan 80% cakupan vaksinasi rabies hingga akhir tahun. Kalau 100% nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena kesadaran masyarakat kita belum bisa, masih melepas liarkan anjingnya. Anjing-anjing liar yang di hutan masih banyak. Ya, kalau anjing liar dengan anjing rumahan itu dilepas liarkan, tidak di kandang ataupun diikat, akan terjadi penularan. Karena anjing itu biasanya berkumpul di malam hari antara anjing liar dengan anjing rumahan. Itu potensinya tinggi banget untuk infeksi, untuk tertular penyakit rabies. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, kasus gigitan HPR di Provinsi Bali memang tercatat cukup tinggi. Per 31 Juli 2024, kasus gigitan HPR di Provinsi Bali mencapai 34.000 kasus, yang mana kasus kematian yang mencapai hingga 4 orang. 4 korban ini terdiri dari 2 orang yang berasal dari Kabupaten Karangasem, sementara 2 orang lainnya berasal dari Tabanan. Yasinta Bagus melaporkan. Saudara, kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Karangasem hingga saat ini telah menyentuh 1.700 kasus. Dari bulan Januari hingga September 2024, jumlah kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR di Kabupaten Karangasem telah menyentuh 1.700 kasus. Sementara dari jumlah kasus tersebut, 49 ekor HPR dinyatakan positif rabies dari hasil pemeriksaan lab veteriner. Guna mencegah adanya korban kasus gigitan yang terpapar virus rabies, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem menggencarkan kegiatan vaksinasi rabies di seluruh kecamatan di Karangasem, utamanya di daerah yang masuk zona merah rabies. Selain vaksinasi rabies, Dinas Pertanian bekerjasama dengan Yayasan Sewa Buana juga menggencarkan kegiatan depopulasi HPR dengan metode kastrasi. Sementara itu, dari 81.000 total populasi anjing di Karangasem, sebanyak 70% anjing yang telah tervaksin. Ya, langkah-langkah yang kita lakukan adalah yang pertama tentunya melakukan vaksinasi ya, setiap hari sekitar 300 sampai 500 ekor. Nah, untuk kontrol populasi ya kami dibantu ya dari Yayasan Sewa Buana ya, sampai hari ini sudah lebih dari 400 ekor anjing yang. Menyikapi adanya peningkatan kasus gigitan HPR di Kabupaten Karangasem, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem mendorong tim siaga rabies atau TISIRA di masing-masing desa untuk lebih aktif melakukan sosialisasi ke warga untuk mengandangkan hewan peliharaan mereka. Andi Hussein melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, sidang lanjutan kasus warga Bongkase yang ditahan akibat dugaan memelihara landak Jawa yang merupakan satwa yang dilindungi kembali digelar dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Denpasar. Isak tangis terdakwa warga asal Bongkase inisial INS setelah menjalani sidang kasus yang dihadapinya. Terdakwa diketahui memelihara landak Jawa dan akhirnya berujung pada kasus hukum. Kasus ini bermula pada tanggal 4 Maret saat terdakwa INS kedapatan memiliki 4 landak Jawa dalam kondisi hidup di Bongkase Pertiwi, Abian Semal, Badung. INS didakwa melanggar Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Hal itu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 21 Ayat 2 huruf A, Jungto Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDA-HE dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Ruang sidang tampak penuh sesak, dipenuhi oleh warga desa yang kompak mengenakan pakaian adat dalam mengikuti proses jalannya sidang ini. Penasehat hukum Magdir Ismail mengatakan masyarakat setempat tidak tahu bahwa landak adalah satwa yang dilindungi. Warga desa menganggap landak sebagai hewan hama karena sering merusak tanaman. Menurutnya ada kesalahan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang tidak mempertimbangkan perubahan undang-undang. Ada satu kesalahan yang sangat
menurut hemat saya, kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh kejaksaan di dalam menuntut ini. Dia masih menggunakan pasal dari undang-undang yang undang-undangnya itu sudah dicabut. Ya, meskipun isinya mungkin hampir sama, tetapi undang-undang yang baru itu, ya, itu kan tidak mereka pertimbangkan. Meskipun saudara ahli itu tadi, orang BKSDA tahu bahwa ada perubahan undang-undang. Usai sidang, kuasa hukum terdakwa mengajukan permohonan penangguhan penahanan atas terdakwa INS. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut. Gung Nanda melaporkan. Saudara, BKN perpanjang masa pendaftaran CPNS. Informasinya sesaat lagi, saudara, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bentar. Ini calon istrinya pucat ya? Belum pakai MUA apa animnya sih? Laki-lakinya kagak paham apa? Ngakunya calon imam. Kata gua nih ya, foto priwet boleh aja. Tapi mending tes kesehatan dulu dah. Ntar pas hamil bermasalah, anak gua gak sehat. Ribet dah lu. Sampean ngomong apa tuh, Bang? Emang gimana, Bang, caranya? Gampang. Langsung aja cek kesehatan ke puskesmas. Terus download e-mail. Masukin tuh hasilnya untuk jadi syarat administrasi pranikah. Ayo deh kita mulai lagi. Lah, mana yang mau dipoto? Puskesmas, Bang. Budaya dan karya seni merupakan kekayaan Indonesia yang sudah mendunia. Mewariskan budaya dan karya seni pada generasi penerus merupakan usaha bijak untuk kelestariannya. Kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Fadil ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu, maaf ya, maaf. Bang, itu Bu jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diliatin doang. Tolongin itu. Elah, jangan. Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Saudara, pembangunan Bali Urban Subway di Bali dinilai sebagai solusi modern untuk mengatasi berbagai tantangan transportasi di Bali. Proyek ini diharapkan memberikan berbagai manfaat yang signifikan yang tentunya akan mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bali. Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi Bali, terutama di kawasan-kawasan padat seperti di Kota Denpasar maupun di daerah wisata. Dengan kapasitas angkut yang besar dan memiliki sistem jalur khusus, Bali Urban Subway akan mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan-jalan utama. Tentu hal ini akan membantu memperlancar arus lalu lintas dan mengurangi waktu perjalanan baik untuk penduduk maupun wisatawan. Terdapat 4 fase pembangunan proyek kereta bawah tanah yang ditandai dengan upacara ngeruak ini, yakni fase pertama Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kota Sentral Parkir, Seminyak, Brawo Cemagi sepanjang 16 km,
dilanjutkan pada fase kedua, yakni Bandara Igusti Ngurah Rai, Jimbaran, Unut, Nusa Dua sepanjang 13,5 km. Pembangunan Bali Urban Subway akan membawa dampak ekonomi yang signifikan, sebab akses yang lebih baik ke berbagai kawasan di Bali akan merangsang pertumbuhan bisnis lokal, memperkuat sektor pariwisata, dan menarik investasi baru. Hal ini pun berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Saudara, Satpol PP Denpasar meminta parpol atau partai politik dan para tim sukses pemenangan bakal pasangan calon kepala daerah untuk menurunkan alat peraga sosialisasi atau APS sebelum penetapan calon kepala daerah. Satpol PP Denpasar tengah melakukan pembersihan baliho yang sudah kadaluarsa seperti baliho HUT atau baliho yang sudah tidak terpakai di titik-titik tertentu seperti jalan protokol. Kasatpol PP Denpasar Ana Agung Ngurah Bawanendra mengatakan, selain membersihkan baliho yang kadaluarsa, pihaknya juga terus melakukan pembersihan APS atau alat peraga sosialisasi yang masih tersisa. Saat ini tahapan pilkada serentak telah dilakukan penelitian persyaratan administrasi calon. Sementara itu penetapan pasangan calon akan dilakukan pada 22 September 2024 dan pengundian serta pengumuman nomor urut pasangan dilakukan pada 23 September 2024. Terkait hal tersebut, Kasatpol PP Denpasar menghimbau kepada partai politik dan tim sukses pemenangan calon untuk menurunkan alat peraga sosialisasi sebelum penetapan calon kepala daerah oleh KPU. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan baliho saat pemasangan alat peraga kampanye dilakukan pada masa kampanye. Di tempat-tempat tertentu itu kan masih ada APS, alat peraga sosial dari masing-masing bakal calon kan. Nah, itu kita akan tunggu sampai penetapan. Pihaknya terus berkoordinasi dengan ketua DPC masing-masing parpol terkait dengan APS tersebut agar dapat dilakukan penurunan secara mandiri. Selain itu, pihaknya meminta kerjasama seluruh pihak terkait serta masyarakat untuk menjaga Kamtibmas agar pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 berjalan aman dan lancar. Prisma dan Bagus melaporkan. Jajaran Satpol PP Kabupaten Jembrana yang terpasang di sejumlah tempat di seputaran jalan protokol. Berbagai jenis alat reklame seperti baliho, banner, pamflet diberangus petugas Satpol PP Jembrana karena dinilai sudah kadaluarsa dan melanggar pemasangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kabid Perundang-undangan Daerah Satpol PP Jembrana Ketut Jayawirata mengatakan, alat peraga reklame ini ditertibkan karena telah melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang kebersihan dan ketertiban umum khususnya di seputaran kota negara. Terkait dengan kebersihan dan ketertiban umum dan Perda 5 tahun 2011 tentang pajak reklame. Nah, adapun sasaran kami adalah reklame yang tidak berizin dan menyalahi aturan pemasangan. Samping itu kadaluarsa. Nah, tujuan kami untuk keindahan kota negara. Tindak lanjut terhadap reklame sebanyak 21 alat reklame yang menyalahi aturan tersebut diturunkan dan dibawa ke kantor Satpol PP Jembrana. Ketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperpanjang masa pendaftaran calon pegawai negeri sipil setelah adanya kendala pada materai elektronik. Hal ini dilakukan agar dapat mengakomodir seluruh pelamar. Sejak 3 hari lalu, banyak pelamar CPNS mengeluhkan sulitnya mendapat materai elektronik yang menjadi salah satu persyaratan dalam dokumen pendaftaran CPNS. Terkait hal tersebut, Badan Kepegawaian Negara memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran yang seharusnya berakhir pada Jumat 6 September 2024, kini diperpanjang 4 hari ke depan hingga tanggal 10 September 2024. Kepala Kantor Regional 10 Badan Kepegawaian Negara Yudantoro Bayu Wiratmoko mengatakan, selain memperpanjang masa pendaftaran, pihaknya juga memperbolehkan menggunakan materai konvensional atau materai tempel asli. Penggunaan materai tempel merujuk pada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Peruri sebagai penyedia materai elektronik untuk menambah kuota e-materai serta memperbaiki sistem guna mengakomodir pelamar CPNS.
Dirinya menambahkan penggunaan materai tempel tersebut tidak mempengaruhi proses seleksi selama materai yang digunakan merupakan materai asli. Sementara itu terkait perpanjangan ini pihaknya masih menunggu jadwal resmi dari BKN Pusat apabila terdapat perubahan jadwal untuk tahap selanjutnya. Cuman kebetulan di dalam sistem yang Pruri kemarin memang ada menemui beberapa kendala karena pengunjung atau yang mereka yang membutuhkan materai sangat banyak, dan ini juga kemarin sudah sesuai dengan arahan dari pusat, ada beberapa informasi yang terkait masalah perpanjangan untuk masa pendaftaran, dan yang terakhir itu kemarin bisa menggunakan materai yang konvensional. Kalau untuk terkait masalah tahapan-tahapannya, ini karena serentak secara nasional, ya kami dari Kandek 10 BKN Denpasar mengikuti jadwal yang ada secara nasional. Dengan adanya perubahan, otomatis perpanjangan tadi ya ada beberapa mungkin ada beberapa perubahan di jadwalnya. Cuman itu pasti akan secara serentak nanti akan sama-sama kita laksanakan semua. Sementara itu berdasarkan data dari Kantor Regional 10 Badan Kepegawaian Negara, terdapat 20.710 formasi di wilayah kerja Kantor Regional 10 Badan Kepegawaian Negara, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Hingga Jumat pagi 6 September 2024, jumlah pendaftar telah mencapai 153.654 dan pelamar yang telah mendaftarkan berkas sebanyak 76.589 orang. Masyarakat diimbau untuk tidak mendaftar di akhir batas waktu, menghindari hal yang tidak diinginkan. Prisma Made Adi melaporkan. Tahapan seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2024 telah memasuki masa pendaftaran setelah proses verifikasi dan masa sanggah. Peserta yang dinyatakan lolos akan mengikuti tes seleksi kompetensi dasar. Seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2024 telah memasuki tahap pendaftaran yang akan berakhir pada 10 September 2024. Terkait hal tersebut, Kepala Kantor Regional 10 BKN Denpasar, Yudantoro Bayu Wiratmoko mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 20 titik lokasi pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar yang terdiri dari 7 titik lokasi mandiri BKN dan 13 titik lokasi mandiri instansi. Hingga saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan instansi daerah terkait kesiapan infrastruktur pelaksanaan. Sama seperti periode sebelumnya, tes ini berbasis Computer Assisted Test atau CAT. Nantinya nilai peserta dapat dilihat langsung melalui kanal YouTube Kantor Regional 10 BKN Denpasar. Dirinya menambahkan untuk mengantisipasi adanya kecurangan, pihaknya juga memasang metal detector untuk mendeteksi barang bawaan peserta saat memasuki lokasi tes, juga menggunakan face recognition. Selain itu, pihaknya juga memperketat pengawasan dengan pemasangan beberapa CCTV di areal ruang tunggu hingga di dalam tempat pelaksanaan tes. Kalau BKN pada dasarnya sudah siap semua. Kami sudah pakai digital digital logam juga, terus face recognition wajah. Jadi untuk joki itu pasti akan dicek, pasti akan ketangkap. Begitu juga akan dilihat juga di dalam sosmednya juga akan kelihatan itu. Yang terakhir tentunya nanti setiap peserta itu jika ketahuan mereka menggunakan joki, otomatis NIK-nya akan diblok langsung semuanya. Sementara itu, pada saat hari pelaksanaan tes, peserta akan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan membawa kartu pendaftaran dan kartu identitas diri. Setelahnya, peserta akan melalui berbagai tahapan pemeriksaan sebelum memasuki ruangan. Prisma Madiadi melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kabupaten Badung tahun 2024. Pilkada serentak yang akan berlangsung 27 November 2024 menjadi momen penting dalam berjalannya demokrasi di Kabupaten. Pilkada serentak di pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Badung.
Yang bisa dibantu? Saya kebetulan mau ngurus DPT. Oke. Untuk persyaratannya fotokopi KK dan KTP sudah dibawa? Sudah. Boleh saya cek? Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Bandung. Resmi dimulai! KPU Bandung. Saudara, Anda masih bersama Bali hari ini. Bidang Urusan Agama Hindu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali mendorong peningkatan kompetensi penyuluh agama Hindu dalam bidang jurnalistik digital. Hal ini guna mendukung edukasi agama Hindu melalui media sosial. Jurnalistik digital dinilai penting untuk mendukung peran penyuluh agama dalam menyebarkan informasi, pesan, dan ajaran dengan cepat dan luas melalui platform daring seperti situs web, media sosial, dan blog. Selain itu, melalui media sosial, interaksi langsung dengan umat dapat dilakukan sehingga memudahkan edukasi agama Hindu yang dilakukan para penyuluh. Audio visual dengan durasi singkat juga diyakini lebih menarik perhatian generasi muda. Media digital juga memungkinkan penyuluh agama untuk menggunakan berbagai teknik kreatif dalam menyampaikan pesan dan menjadikannya lebih menarik serta relevan bagi audiens modern. Mendorong kompetensi jurnalistik digital, sebanyak 72 orang penyuluh agama Hindu di Provinsi Bali mengikuti workshop jurnalistik digital di Denpasar yang diselenggarakan oleh Bidang Urusan Agama Hindu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. 72 penyuluh ini diharapkan nantinya mampu berkolaborasi antar penyuluh-penyuluh yang ada di Provinsi Bali. Jadi pertemuan ini kita manfaatkan untuk para penyuluh bisa membangun jaringan informasi. Dengan terbangunnya jaringan informasi ini, para penyuluh nantinya mampu memperkaya materi-materi melalui media sosial. Melalui pelatihan yang berlangsung sejak 4 hingga 7 September 2024, diharapkan penyuluh agama dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas, memberi edukasi kepada umat dengan cara yang lebih inovatif dan responsif dengan memanfaatkan jurnalistik digital. Bukan hanya konten edukasi, platform digital untuk menyelenggarakan webinar, kursus online, atau sesi pelatihan dapat menjadi pilihan. Galuh dan Yadi melaporkan. Saudara, pertama di kawasan ASEAN, teknologi telerobotik diterapkan di Rumah Sakit Universitas Udayana. Operasi pasien dengan gangguan prostat ditangani oleh dokter yang berada jauh dari lokasi operasi, dibantu teknologi telerobotik. Rumah Sakit Universitas Udayana bekerjasama dengan RSUP Prof. Ngurah Denpasar dan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta mencatat sejarah baru dalam dunia medis Indonesia dengan melaksanakan operasi telerobotik di bidang urologi. Operasi kanker prostat dilakukan oleh dokter dan pasien yang berada di lokasi berbeda, yakni di Poli RS Unut Jimbaran dan RS Prof. Ngurah Denpasar yang terpisah 20 km dengan memanfaatkan teknologi robotik canggih. Dokter spesialis urologi Profesor Dr. Agus Rizal Ardi Haryandi Hamid mengatakan prosedur operasi telerobotik telah melewati fase penelitian dan terbukti aman. Sejauh ini Indonesia merupakan negara pertama yang melakukan operasi telerobotik langsung ke pasien. Walaupun jaraknya 20 km, tapi kita menunjukkan bahwa ke dunia bahwa Indonesia siap dari jaringan
dari sisi teknologi robotik dan yang terpenting juga dari sisi teknologi telekomunikasi. Sementara itu, Rektor UNUD Profesor Insinyur Ngakan Putu Gede Swardana mengatakan operasi telerobotik ini merupakan terobosan baru di bidang ilmu kedokteran yang dapat membantu para dokter melaksanakan kegiatan operasi. UNUD juga berencana membeli alat telerobotik Edge Medical untuk mendukung pendidikan kedokteran. Jadi dengan teknologi inilah, jadi mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Jadi untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kebaikan masyarakat tentunya. Oke, kami dari Dr. Sudayana sangat bangga dan sangat mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan. Operasi kebudayaannya adalah operasi pendidikan yang bergerak di bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian. Dengan adanya ini, bahkan riset nantinya pelayanan dan pendidikan akan dapat berkembang. Operasi pengangkatan kanker prostat dengan telerobotik berlangsung sekitar 4 jam. Hadirnya teknologi telerobotik dapat menjadi solusi mempermudah pengobatan terhadap pasien. Indra Wijaya melaporkan. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Bali mendukung rencana pemerintah Provinsi Bali yang mengusulkan moratorium atau penghentian pembangunan villa di Bali. Kendati demikian, sebelum aturan moratorium diberlakukan, pemerintah diminta untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan hal tersebut. Rencana pemerintah Provinsi Bali yang mengusulkan moratorium pembangunan villa di Bali bagian selatan guna menekan masifnya alih fungsi lahan di Bali disambut baik oleh Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali. Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Surya Wijaya mengatakan, usulan moratorium pembangunan villa di Bali justru sudah lama diwacanakan oleh pemerintah Provinsi Bali, namun hingga kini belum terrealisasikan. Ia mengatakan selain untuk menghentikan atau menekan intensitas alih fungsi lahan di Bali bagian selatan, usulan moratorium ini dinilai memang dibutuhkan, mengingat Bali Selatan yang kini sudah sangat padat dan memiliki berbagai permasalahan seperti kemacetan di berbagai titik. Kendati demikian, sebelum memberlakukan aturan moratorium tersebut, pemerintah pusat maupun daerah diminta untuk terlebih dahulu melakukan kajian atau riset yang mendalam hal tersebut. Dalam kajian tersebut, pemerintah diharapkan mengetahui carry capacity atau seberapa jauh kapasitas yang dimiliki oleh villa maupun hotel di Bali Selatan dalam mengakomodir wisatawan yang terus berdatangan. Itu perlu dilihat kembali sehingga kita punya parameter yang jelas nanti ya, hasil daripada research itu untuk menyampaikan moratoriumnya. Namun di beberapa area ya, kawasan yang perlu sehingga kita lihat alih fungsi lahan ini sangat masif sekali, khususnya di Bali Selatan sampai 200 hektar per tahun. Bali ini kan sangat kecil, perlu ada penyangga-penyangga yang lain, misalnya contohnya parkir yang cukup, fasilitas yang lain, dan segala macam itu yang harus terjadi. Sementara itu, Bali tercatat memiliki lebih dari 161.000 lebih kamar hotel yang 70%-nya berada di Kabupaten Badung. Sedangkan okupansi hotel maupun villa di Kabupaten Badung saat ini rata-rata melebihi 80%. Yasinta Agus melaporkan. Rencana pemerintah Provinsi Bali yang mengusulkan moratorium pembangunan villa di Bali Selatan dinilai sebagai langkah yang perlu dilakukan untuk menekan intensitas alih fungsi lahan yang terus meningkat. Selain itu, rencana moratorium ini juga dinilai dapat mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Bali. Pemerintah Provinsi Bali baru-baru ini mengusulkan moratorium atau penghentian pembangunan villa di Bali Selatan. Hal ini dilakukan guna menekan intensitas masifnya alih fungsi lahan persawahan atau lahan produktif yang terus meningkat, terutama di Bali bagian selatan. Menanggapi usulan tersebut, pengamat tata ruang Profesor Dr. Insinyur Putu Romawan Salain menilai, langkah tersebut memang perlu dilakukan guna menekan masifnya pembangunan di Bali bagian selatan yang kini tergolong sangat padat infrastruktur maupun penduduk. Rumawan mengatakan masifnya alih fungsi lahan di Bali bagian selatan memang memerlukan penanganan serius dan tegas seiring dinamisnya pertumbuhan dan peningkatan kedatangan wisatawan maupun penduduk pendatang ke Bali. Terlebih, menurutnya, rencana atau usulan moratorium pembangunan villa maupun hotel di Bali ini justru nantinya diyakini mampu mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Bali dan mampu mewujudkan pariwisata yang merata di daerah-daerah yang sebelumnya bahkan tidak tersentuh. Nah, ketika daya dukung Bali itu berapa sih sebenarnya maksimum kita bisa tampung wisatawan untuk Bali. Lalu dari situ kita butuh air berapa, butuh berapa rumah dan lain-lain. Nah, ketika itu semua ditiadakan atau di stop melalui moratorium, saya kira
harus disiapkan dengan pilihan-pilihan yang lain yang lebih bijaksana begitu, sehingga dengan demikian investasi kan tidak harus misalkan di villa, tidak harus di resort, tetapi ada di bidang-bidang lain yang mungkin akan memberikan supporting, seperti saya bilang itu ada penunjang, ada pendukung gitulah. Nah, inilah yang menurut saya harus duduk bersama memikirkannya. Sementara itu rencana moratorium pembangunan villa di Bali ini diusulkan langsung oleh PJ Gubernur Bali. Kendati demikian, dalam usulannya, PJ Gubernur Bali meminta moratorium dilakukan tidak hanya di Kabupaten Badung, namun juga Kota Denpasar, Gianyar, dan Tabanan atau Sarbagita. Yasinta Agus melaporkan. Saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 7 September 2024 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, I Gusti Ayu Putu Putri Astiduari. Halo pemirsa TVRI, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Bali untuk hari Sabtu tanggal 7 September 2024, di mana secara umum Bali akan diprediksi cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Bali bagian timur, tengah, barat, dan selatan. Suhu diprediksi berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimal yang dapat mencapai 34 km per jam. Himbauan kami untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di wilayah perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami berikan, kami kembalikan ke studio TVRI Bali dan terima kasih. Saudara, demikian Bali hari ini. Tetap saksikan TVRI Media, Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.